Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali setelah kemarin libur. Kita mulai lagi hari ini, bertemu lagi dengan pelajaran seni budaya. Pada pelajaran seni budaya kelas 2 itu hampir sama dengan kelas 1, yaitu kita akan belajar tentang 4 macam seni. Di antaranya yang pertama itu seni rupa, yang kedua seni musik, yang ketiga seni tari, dan yang keempat seni teater. Pada materi pertama kita akan belajar tentang seni rupa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar seni rupa, yaitu tentang menggambar model. Sebelum kita belajar tentang menggambar model, terlebih dahulu akan saya berikan beberapa contoh dari gambar model itu seperti apa. Silakan disimak terlebih dahulu. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari gambar-gambar model yang terdiri dari ada gambar benda yang berbentuk benda hidup, dan juga ada gambar model yang berbentuk dari benda mati. Nah, pada bagian pertama menggambar model, kita akan belajar tentang konsep dan prosedur menggambar model alam benda, bahan dan alat menggambar model alam benda, dan juga teknik menggambar model alam benda. Menggambar model. Apa itu menggambar model? Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Perupa di sini yaitu orang yang ahli dalam bidang seni rupa. Saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek baik benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Seperti yang tadi sudah diberikan contoh, ada beberapa gambar model yang gambar tersebut itu ada benda mati dan juga ada benda hidup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk. Ya, istilah lainnya itu adalah gambar bentuk kalau gambar alam benda. Gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur, bentuk, dan bidang gambarnya. Objek gambar alam benda memiliki struktur, bentuk, dan bidang dasar yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar.
Model alam benda yang terkena sinar akan menghiasi bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar dimensi. Selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar model ini diantaranya yang pertama ada komposisi, yang kedua ada proporsi, dan yang ketiga ada keseimbangan. Yang pertama ada komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada komposisi simetris, yang kedua ada komposisi asimetris, dan yang ketiga ada komposisi sentral. Komposisi simetris itu seperti apa? Kita bisa lihat contohnya, gambarnya seperti ini. Nah, itu adalah bentuk contoh yang dimaksud komposisi simetris. Jadi benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Perhatikan contoh yang kedua. Nah, ini adalah komposisi asimetris. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, yang kedua di sini adalah komposisi asimetris. Yang seperti apa maksudnya? Jadi pada komposisi asimetris itu benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Jadi bentuknya itu dari bentuknya, ukurannya itu tidak sama, bentuk ukurannya tidak sama, tapi masih tetap memperhatikan proporsi supaya terlihat indah. Yang ketiga adalah komposisi sentral. Perhatikan contohnya komposisi sentral. Nah, komposisi sentral itu yaitu pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Nah, jadi fokusnya itu di tengah-tengah. Yang paling besar ini merupakan jadi sentral, pusatnya. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Itu adalah tentang komposisi. Jadi komposisi itu ada 3. Yang pertama komposisi simetris, yang kedua komposisi asimetris, dan yang ketiga komposisi sentral. Yang kedua adalah proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Perhatikan contohnya. Ini merupakan proporsi. Jadi seimbang. Jadi antara misalnya kalian mau membuatnya di kertas gambar A4 atau jadi gambarnya itu disesuaikan. Misalnya kertasnya besar, maka gambarnya juga harus besar. Kalau kertasnya kecil, maka harus kecil. Jadi jangan sampai nanti kertasnya besar, kemudian gambarnya kecil, kayak gitu. Nah, itu namanya proporsinya tidak. Kemudian ketika ada 2 benda misalnya, nah ditempatkannya seperti contoh di sini. Itu merupakan contoh
contoh dari yang dimaksud dengan proporsi. Yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Nah, perhatikan contoh gambarnya seperti ini. Nah, jadi seimbang nih. Jadi dibuat dulu skalanya, kemudian dibuat gambarnya seperti ini. Itu merupakan contoh dari keseimbangan. Selanjutnya yaitu satu lagi ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam menggambar model. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa dalam menggambar model itu tidak hanya asal gambar, yang penting udah gambar tadi, tapi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan yaitu tentang unsur-unsur dalam menggambar model. Unsur menggambar model itu yang harus diperhatikan dari bidang garis, bentuk, tekstur, gelap terang, pencahayaan. Nah, itu harus juga diperhatikan dalam menggambar model supaya gambarnya itu terlihat bagus, baik. Selanjutnya adalah alat dan bahan menggambar model. Alat-alatnya itu apa saja? Yang pertama itu pensil, yang kedua penghapus, yang ketiga kertas. Nah, diserahkan kertasnya itu kertas yang A3 yang besar. Kemudian pensil warna dan juga krayon juga bisa, cat air juga bisa, itu fungsinya untuk mewarnai. Tapi jika pensil warna tidak punya, krayon tidak punya, cat air tidak punya, itu bisa juga memakai pensil dengan cara teknik arsir yang kelas 1 kalian juga sudah pernah mempraktekannya. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selanjutnya jika kalian ingin lebih memperjelas bagaimana teknik-tekniknya, kalian tinggal buka di YouTube. Ada banyak cara-cara untuk menggambar model alam benda itu seperti apa. Itu ya. Jika ada yang masih kurang paham atau perlu ditanyakan, silakan bisa lewat pesan langsung di WA pribadi ya. Nah, untuk tugasnya kalian coba untuk membuat gambar model di rumah, gambar bentuk. Silahkan kalian buat gambarnya, kemudian menggunakan kertas A3, pensil, cukup pensil saja, tidak perlu dikasih warna. Yang penting gambar bentuk model. Silahkan kalian cari contohnya di Google, bisa di YouTube juga bisa. Nah, kalau sudah, kalian tinggal foto hasil karya kalian dalam 2 bentuk. Yang pertama foto hasil kerja kalian, yang kedua foto selfie kalian ketika selesai mengerjakan tugas menggambar model. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.